Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ninik Sofiana Ramadhani, Maulida Dwi Alif Tiani, Ziza Firdiani Putri, Kotrunada, dan saya Elsa Monika Haliza akan menjelaskan teori strukturalis Robert Stanton. Teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Sangidu, tahun 2004, halaman 16. Kemudian, analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan mendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. TU 1988 halaman 135. Kemudian, teori Robert Stanton adalah salah satu teori strukturalis yang menurut Robert Stanton, teori strukturalis ini membahas mengenai unsur pokok pembangun struktur karya sastra. Menurut Robert Stanton, unsur pokok pembangun struktur karya sastra dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi fakta cerita yang mengulas tentang karakter, alur, dan latar, kemudian sarana cerita yang berisikan tentang judul, sudut pandang, gaya bahasa, nada, simbolis, dan ironi. Yang ketiga, ada tema. Tema ialah elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita. Kemudian, ketiga bagian tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, ada fakta cerita yang akan dijelaskan oleh Maulida Dwi Alif Tiani. Silahkan. Yang pertama ada fakta cerita. Sayuti mengemukakan bahwa fakta cerita merupakan hal-hal yang akan diceritakan di dalam sebuah karya fiksi. Fakta cerita dalam karya fiksi meliputi karakter, alur, dan latar. Unsur yang pertama yaitu karakter. Karakter adalah pelaku cerita dan dapat pula berarti perwatakan. Dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan satu tokoh utama, yaitu tokoh yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Yang kedua, yaitu ada alur. Alur atau plot merupakan unsur penting dalam sebuah karya fiksi. Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Alur hendaknya memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan logis, dapat menciptakan bermacam-macam kejutan dan memunculkan sekaligus mengakhiri ketegangan-ketegangan. Yang terakhir yaitu unsur latar, di mana latar itu lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Latar terkadang berpengaruh pada karakter-karakter atau juga menjadi contoh representasi tema. Dalam berbagi cerita dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan metode emosional yang melingkupi sang karakter. Latar dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial atau suasana. Baik, selanjutnya ada sarana cerita. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, sarana cerita ini meliputi yang pertama ada judul. Judul merupakan kunci pada makna cerita. Judul adalah hal yang pertama dibaca oleh para pembaca. Oleh karena itu, judul dapat dikatakan sebagai pembayang dari cerita tersebut. Yang kedua, ada sudut pandang. Sudut pandang biasanya menyangkut masalah teknik bercerita, yakni bagaimana soal pandangan pribadi pengarang akan dapat terungkapkan sebaik-baiknya dalam sebuah cerita. Untuk itu, pengarang harus memilih tokoh manakah dalam ceritanya yang akan disuruh bercerita. Sudut pandang ini meliputi sudut pandang orang pertama utama, sudut pandang orang pertama sampingan, sudut pandang orang ketiga terbatas, dan yang terakhir, sudut pandang orang ketiga tidak terbatas.
Selanjutnya ada gaya dan ton. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Gaya ini dapat dikatakan sebagai teknik pemilihan ungkapan kebahasaan yang dirasa mewakili sesuatu yang diungkapkan. Gaya biasanya menentukan kemahiran seorang pengarang dalam memilih diksi yang akan mengekspresikan sebuah karya tersebut. Baiklah, sebelumnya sudah dikatakan bahwa gaya merupakan sarana, sedangkan nada merupakan tujuan. Dan setiap pengarang memiliki cara masing-masing dalam cerita, yang mana dinyatakan bahwa ton adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton biasanya menampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Stanton tahun 2007 halaman 63. Yang keempat, simbolisme. Simbolisme merupakan simbol berwujud detail-detail konkret dan fakta yang memiliki kemampuan memunculkan gagasan dan emosi pembaca. Simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Kedua, simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Yang ketiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Stanton tahun 2007 halaman 65. Baiklah, yang kelima, ironi. Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan bagus. Dalam dunia fiksi, ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton ironis. Stanton tahun 2007 halaman 71. Yang selanjutnya ada tema. Tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita. Tema bisa disebut juga sebagai aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman perlu diingat. Sama seperti makna pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Tema sendiri hendaknya memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, 1. Selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 2. Tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. Yang ketiga, tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan. Yang keempat, diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan. Demikianlah teori strukturalis Robert Stanton yang dapat kami paparkan. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pada pemaparan kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.